Boleh nggak berkurban dengan uang arisan? Atau kita berhutang untuk berkurban? Boleh? Boleh aja semua. Kan pura-puranya ibu-ibu arisan nih 100.000, orangnya 30, berarti dapat uang 3 juta nih Pak, pura-puranya. Tapi masih ada utang lagi 15 kali, berarti masih ada utang 15 bulan lagi, kan arisan dicicil. Jadi begini, Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah tausiah kita maghrib hari yang berbahagia ini kita membahas satu momentum terkait dengan keutamaan amal Zulhijjah dan ibadah kurban. Setuju Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja. Suatu ketika Ibrahim bermimpi Pak. Jadi Ibrahim ini sebelum punya Ismail, beliau itu nikah seumur hidupnya 2 kali Pak. Jadi kalau bapak 1 kali baru ndak mantap tuh Pak. Dari istri pertama namanya Siti Sarah. Dari Siti Sarah tak punya anak Bapak Ibu. Tak punya anak. Lalu nikah dengan istri kedua namanya Siti Hajar. Nikah dengan Siti Hajar, lama pula tak punya anak. Akhirnya Ibrahim berdoa. Dan doa Ibrahim ini paling viral Bapak Ibu. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan anakku untukku anak yang soleh. Jadi kalau ada Bapak Ibu mau punya cucu, mau punya momongan, tak dapat ini doanya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan untukku anak yang soleh. Ketika lahir Ibrahim Bapak Ibu, ketika lahir Ismail Bapak Ibu, rupanya betul Ismail jadi anak yang soleh. Maka luar biasa, Ismail ini solehnya luar biasa. Waktu itu Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, ya bunayya, anakku, inni ara fil manam anni azbahuka. Aku menengok dalam mimpiku aku diamanahkan menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail? Wa qala ya abatif alma tu'mar. Ayah, if alma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan aku mendapatimu sebagai orang yang sabar. Luar biasa Bapak Ibu Ismail. Coba ya, kalau kita pergi umrah, itu yang membangun Ka'bah bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu cuma memindahkan Hajar Aswad ke sudut Ka'bah. Yang membangun Ka'bah itu Ibrahim dan Ismail. Makanya kalau kita menengok Ka'bah, di seberang Ka'bah itu ada makam Ibrahim. Itu adalah tempat tegak Ibrahim ketika pertama kali membangun Ka'bah. Luar biasa. Tak ada Ibrahim, tak ada tawaf. Waktu Ibrahim lagi buat Ka'bah itu, lagi membangun Ka'bah, kira-kira begini kata Ismail, ya aku bantu ya. Akhirnya Ismail mengambil batu dan dia letakkan di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah batu yang pertama kali diletakkan oleh Ismail ketika membangun Ka'bah. Makanya dulu Ka'bah itu sampai ke Hijr Ismail. Makanya kenapa kalau tawaf tidak boleh masuk Hijr Ismail? Karena tawaf itu mengelilingi Ka'bah, di luar Ka'bah.
kalau masuk ke dalam Hijr Ismail batal tawafnya. Jadi kalau mau umrah, umrah aja dulu, besok baru masuk Hijr Ismail. Nah jadi Bapak Ibu, ini karena dua orang bapak dan anak ini terbangunlah Ka'bah. Bukti Ibrahim membangun ada makam Ibrahim, bukti Ismail membangun ada Hijr Ismail. Bapak Ibu, setelah itu apalagi luar biasanya mereka? Luar biasanya mereka adalah terjadinya peristiwa kurban itu karena mereka. Setelah Ibrahim menceritakan mimpinya, lalu mereka pergilah ke TKP, tempat kejadian perkara penyembelihan. Bapak Ibu, kalau mau umroh nanti, kalau pergi umroh, coba tanya sama Pak Ustadznya. Ustadz, tunjukkan kami di mana tempat penyembelihan Ismail. Masih bisa ditengok sampai sekarang di sekitaran Jamrah Aqabah, di sekitaran Mina dan Muzdalifah. Menengok ke kiri, di atas bukit ada tugunya. Disitulah tugu tempat penyembelihan Ismail oleh Ibrahim. Ketika ingin disembelih, sebelum disembelih, Ismail berpesan kepada bapaknya Ibrahim. Pesan yang pertama, ayah, asah pisaumu ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan tak kau asah pisaumu, nanti aku akan merasa sakit ayah. Ini adalah dalil sebelum nyembelih hewan kurban Bapak Ibu, pisaunya diasah dulu. Makanya ada dalil fazbahu bil ihsan, bunuh binatang dengan cara baik-baik. Bunuh nyamuk sekali tokok mati. Tak boleh diambil nyamuk tu, tanggal cabut kakinya, cabut sayapnya, mati komuk. Tak boleh. Fazbahu bil ihsan, bunuh binatang dengan cara baik-baik. Sebelum menyembelih hewan kurban, asah bila perlu pisau baru. Makanya di Mekah itu, kalau orang nyembelih unta, satu orang nyembelih 10 unta. Jatuh unta tu Pak, satu orang nyembelih 10 unta. Kita satu sapi disembelih 10 orang. Dungkak-dungkak dulu, jungkil balik dulu. Potong kerbau pertama, potong kerbau kedua, yang pertama hidup juga masih, na'udzubillah. Maka asah pisau. Pesan Ismail yang kedua, ayah, tutup mataku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan tak kau tutup mataku, aku akan menengok pisau yang akan menebas leherku, sehingga aku merasa takut ayah. Ini adalah dalil Pak, Bu, kalau bisa hewan kurban tu tidak menengok pisau yang akan menyembelih lehernya. Ini kadang-kadang bila perlu mengasah persau depan kerbau, bau, tengok bau. Tentu ketakutan kerbau itu Pak, menangis dia, stres dia. Itu dalil. Yang ketiga, ayah, telungkupkan wajahku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan aku menengok engkau mengayunkan tangan menyembelih aku akan meronta-ronta ayah, sehingga aku tidak ikhlas. Ini adalah dalil Pak. Kalau bisa, nih kalau bisa, hewan kurban itu tak tahu kalau dia akan dipotong. Makanya kalau bisa tuh jaraknya jauh-jauh, atau dikurung dulu, atau dipakai terpal Pak, sehingga dia tidak nengok kawannya dipotong. Ini kadang-kadang jaraknya 3 meter, tengoknya kawannya mati. Sebentar lagi ambo kemah deh. Sebentar lagi aku. Makanya dia loncat pagar orang, naik Indomaret, masuk ke rumah orang, lari ke jalan. Kalau dia udah berlari, ibu-ibu mulai bergosip Pak. Kabau siapa yang lari? Coba lihat namanya lah dia. Tengok nama, rupa ke Bapak RT kau. Patiklah kabau larian. Tidak ada hubungan kerbau lari dengan orang yang berkurban. Kerbau lari itu karena dia takut, karena kerbau itu punya insting. Tengok berapa banyak korban kalau kerbau itu sampai lari, dikejar oleh panitia, entah mana mengejar, entah mana dikejar. Berbalik kerbau itu berlari pula panitia. Tidak jelas gitu. Ini karena menyembelihnya belum lagi tepat ya. Jadi diupayakan, dia tak tahu kalau dia akan dipotong. Yang keempat, ayah, angkat jubahmu ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan tak kau angkat jubahmu, nanti akan terkena percikan darahku ayah. Nyampai di rumah ditengok oleh ibu ayah, sehingga ibu teringat-ingat kepadaku. Ayah, angkat jubahmu agar tak terkena percikan darahku, dan agar ibu melupakan dan mengikhlaskan aku. Korbankan aku ayah, lupakan aku. Insya Allah. Ini solehnya Ismail.
Selama ini kan kita mengkaji tentang Ibrahim tak punya anak, sedih kita. Tapi lebih sedih loh posisi Ismail, ketakutan dia. Bayangkan kalau ibu sedang disembelih, Pak, asah pisau ayah, telungkupkan wajahku ayah, itu ketakutan dia. Tapi karena Allah beliau lakukan, Masya Allah. Ini luar biasa. Nah, ini sejarahnya Bapak Ibu, ini dalilnya. Saya ambil yang penting-penting aja. Yang kedua, hukum memakan hewan kurban selama hari tasyrik. Lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga, itu hukum memakannya adalah sunnah. Makan Bapak Ibu, baca sholawat. Tak bisa makan banyak, cicip sedikit saja, baca sholawat untuk dapat berkahnya. Tak bisa makan sedikit, cicip kuahnya saja, baca sholawat untuk dapat berkahnya. Tidak juga bisa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makan Bapak Ibu supaya kita dapat berkahnya. Hukum memakan hewan kurban lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga adalah sunnah, pahalanya besar. Tapi hukum memakan hewan kurban hari keempat, 5, 6, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kalau masih bersisa dia di freezer, di kulkas ibu itu, hukumnya halal dimakan. Tapi pahala sunnahnya hilang. Cepat betul haram-haram. Halal, cuman pahala sunnahnya hilang. Makanya jangan diharam-haram. Halal, cuman pahala sunnahnya hilang. Sama dengan beli daging di pasar aja lagi. Nah, kemudian yang ketiga, siapapun yang berkurban terserah. Berkurban atas nama suami boleh, atas nama anak boleh, atas nama mertua boleh, atas nama siapapun terserah aja. Tapi ingat, siapapun yang berkurban, doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Karena Rasulullah sekali dia berkurban, semua orang dia doakan. Ya Rabb, ya Tuhanku, hadza kurbati, ini kurbanku, jazaohu li zaujati, pahalanya untuk istriku, banati, anak perempuanku, abnai, anak laki-lakiku, wal mujahidin, para mujahid, wasyahidin, untuk orang yang mati syahid, wali ummati kulluh, seluruh umat. Sekali dia berkurban, alam semesta dia doakan. Maka Bapak Ibu, terserahlah, nama siapapun yang berkurban terserah, ya. Tapi jangan lupa, siapapun yang berkurban, doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Pertanyaannya, kapan didoakan? Doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban selama hari tasyrik. Lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga. Ingat, hari pertama nama keluarga doakan, pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Setiap habis sholat teringat lagi nama siapa, doakan. Pokoknya selama 3 hari tasyrik kita masih boleh mendoakan pahalanya untuk siapapun. Yang keempat, boleh tidak berkurban atas nama orang yang meninggal dunia? Boleh? Ja'ar rajulan ila rasul, datang laki-laki, seorang laki-laki kepada Rasul. Lalu laki-laki ini menangis. Lalu Rasul nanya kepada laki-laki tadi, kenapa kau nangis? Maka laki-laki tadi berkata, ya Muhammad, aku mau nengok ada hewan kurban di lapangan itu ya Muhammad. Andaikan mak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban. Jadi anak ni ibatinya Pak. Andaikan mak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban. Apa kata Rasul? Farji, pulang, kau pulang sana, kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu. Jadi kau ditanya, boleh enggak berkurban atas nama orang meninggal? Jawabnya, boleh. Tapi kalau ditanya, mana lebih baik, berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup? Tentu lebih baik atas nama orang hidup. Kenapa? Karena kalau berkurban atas nama orang meninggal, itu yang dapat pahala cuma orang meninggal.
Orang meninggal tidak bisa doakan pahalanya untuk orang hidup. Tapi kalau berkurban atas nama orang hidup dapat pahala. Orang hidup bisa mendoakan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia. Paham Bapak Ibu ya? Nomor 5. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bolehkah berkurban tapi belum lagi akikah, atau belum diakikahkan, atau belum mengakikahkan? Gini Bapak Ibu, kita pecah ini ke dalam dua. Pertama, kita sebagai orang tua. Yang kedua, kita sebagai anak. Sebagai orang tua dulu, mengakikahkan anak di usia 7 hari, 14 hari, 21 hari, itu hukumnya sunnah muakkad, tidak wajib, sunnah muakkad. Tapi setelah umur itu sampai anak itu baligh berakal, itu hukumnya sunnah biasa. Batas akikah sampai anak itu baligh. Itu tugas orang tua walaupun tidak wajib. Ustazah katanya nanti tergadai, itu dalil. Setiap perintah bisa jadi dua, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Setiap larangan bisa jadi dua, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Perintah kurban akikahkan anak kalian, kalau tidak dia akan tergadai, tetap status hukumnya adalah sunnah, dia tidak wajib. Nah, sekarang kita sebagai orang tua, kita punya anak, anaknya belum baligh, masih kecil, intinya belum baligh. Kalau Bapak Ibu tanya, dalam kondisi seperti ini, mana lebih bagus, mengakikahkan anak atau kurban? Jawabannya terserah. Tapi kalau anaknya sudah baligh berakal, lalu Bapak Ibu tanya, akikahkan anak atau kurban? Kurban, karena kewajiban akikah cuman sampai baligh. Paham? Kita sebagai anak belum diakikahkan oleh mak kita, mana lebih baik, mengakikahkan diri sendiri atau berkurban? Lebih baik berkurban. Mengakikahkan diri sendiri boleh, tapi hadisnya tak terlalu kuat, fokus kurban saja. Tapi boleh nggak akikah di hari raya kurban? Nah ini nih, jawabannya boleh, tapi niatnya satu aja. Jangan sengaja aku kurban plus akikah, ya kan? Kalau mau dua-dua juga kambingnya Pak. Jadi boleh nggak numpang potong lah, pura-puranya numpang potong akikah di hari raya kurban? Boleh, tapi hati-hati, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, daging akikah mesti dimasak. Jadi bisa nanti dimasak oleh panitia, dimakan bareng-bareng, tidak apa-apa. Karena daging akikah tidak ada pembagian khusus, bebas. Yang penting dimakan masak. Atau yang kedua, minta potongkan dan bawa pulang, masak sendiri, nanti bagikan. Karena daging akikah mesti daging masak. Syarat yang kedua, jangan lupa potong rambut. Potong rambut itu rukun akikah. Yang membedakan kurban dengan akikah cuman potong rambutnya. Yang membedakan sedekah dengan akikah cuman potong rambutnya. Potong rambutnya di rumah, baca sholawat seperti tahallul saat umroh. Jangan botak pula. 3 helai cukup. Ustazah, dulu saya akikah tak potong rambut. Jangan dipotong sekarang ya. Ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Saya dapat telepon, Zah, saya udah potong rambut. Ngapa gitu? Kan kata Ustazah akikah potong rambut. Kapan ibu akikah? Waktu bayi. Nggak bisa lagi. Nggak gitu konsepnya. Nah gitu jawabannya ya. Jadi itulah dia. Kemudian yang laju nih ya. Yang keenam, boleh nggak berkurban dengan uang arisan? Atau kita berhutang untuk berkurban? Boleh? Boleh aja semua. Kan pura-puranya ibu-ibu arisan nih 100.000, orangnya 30, berarti dapat uang 3 juta nih Pak pura-puranya. Tapi masih ada utang lagi 15 kali, berarti masih ada utang 15 bulan lagi, kan arisan dicicil. Jadi begini, yang harus istitoah,
Yang harus mampu itu cuman haji saja. Haji tak boleh berhutang, karena haji hukumnya cuman satu, wajib bagi yang mampu, titik. Tapi kurban dengan akikah boleh berhutang, karena akikah kurban ya, maaf ya kurban dengan maaf. Kalau haji harus mampu, tapi untuk kurban dan untuk umroh itu tidak harus mampu. Makanya umroh dan kurban ada dua hukum, sunnah bagi yang tak mampu, wajib bagi yang mampu. Maka boleh gajian tanggal 5 pinjam duit kawan dulu untuk berkurban, pakai uang arisan untuk berkurban, boleh. Ustazah, nanti kalau nggak terganti hutangnya gimana? Kalau hutangnya nggak terganti, kurbannya tetap sah, tapi nggak bayar hutangnya berdosa. Kurbannya sah. Makanya nanti kan kita ada hari perhitungan Pak, ada hari hisab, dihitung berat dosa dan pahala kita. Contoh, kurban pahala, ndak bayar hutang berdosa. Solat pahala, nyuri uang suami dosa. Solat pahala, buka aurat berdosa. Ke masjid pahala, bergosip berdosa. Nanti dihitung berat dosa dan pahalanya. Jadi ditimbang amal itu satu persatu, jangan digabung-gabung. Contoh, banyak yang sampaikan ke saya, "Woi, ustazah, itu dia rajin sholat ke masjid tapi bergosip dia. Bagus aku lagi ndak sholat, ndak ada gosip aku doang ya." Ndak bisa begitu. Dia ditimbang satu persatu. Ke masjid dia dapat pahala, bergosip dia berdosa dia. Ustazah, ya, jilbabnya panjang tapi tukang gosip. Bagus aku lagi tak berjilbab aku doh, ndak ada aku gosip doh. Biasanya tanya balik tuh, Pak, ibu barusan gosipin siapa? Iyo juga ya Ustazah ya. Jadi dia nutup aurat, dia berpahala, bergosip dia berdosa. Jadi amal tuh ditimbang satu persatu. Jadi silahkan berkurban dengan berhutang kalau mau, tapi usahakan utangnya terukur. Selanjutnya nomor 7, konsepnya beda lagi. Boleh tidak berkurban tapi masih ada hutang. Ini tengok dulu hutangnya Bapak Ibu. Kalau hutangnya jatuh temponya masih lama, jatuh temponya masih tahun depan, 2 tahun lagi, maka silahkan kurban duluan. Tapi kalau jatuh temponya, kurbannya saat kita jatuh tempo hutangnya, saat kita kurban, maka dulukan hutang dulu. Paham ya? Tapi kalau yang tak boleh itu utang yang dulu-dulu jatuh tempo tak dibayar, pas kurban semangat. Ada orang semangat kurban utang banyak tak dibayar. Berfoto pula tuh, bau-bau sini bau. Update status. Masya Allah, tabarakallah besti, aku berkurban tahun ini, rezeki lancar alhamdulillah. Foto-foto dengan kerbau. Upload Instagram, upload Facebook. Datang orang yang dihutang, sakit jantungnya, hutang kau nak kau bayar, semangat kau kurban. Itu yang tak boleh. Oke, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, ini dia. Selanjutnya, apa hukum, entah nomor berapa lagi tak tahu saya ini. Nomor 8. Apa hukum berkurban jauh? Kita di Pekanbaru, kurban kita di Padang. Jelas jawabannya boleh. Tapi kalau saya bilang boleh, muncul pertanyaan baru. Kami kan tidak nengok proses pemotongannya Zah. Bukankah menengok proses pemotongan hewan kurban itu hukumnya sunnah? Masa kami ke Padang nengok proses pemotongannya? Nah, ini saya luruskan nih Pak. Hukum menengok proses pemotongan hewan kurban itu sunnah. Tapi bukan cuman hewan kita yang kita tengok sunnah, hewan orang pun kita tengok sunnah juga. Orang yang tak berkurban pun menengok proses pemotongan sunnah juga. Maka orang yang berkurban dapat pahala 3. Pahala makan, pahala nengok, pahala kurban. Dan orang yang tidak berkurban dapat pahala 2. Pahala makan, pahala nengok. Semakin banyak menengok, semakin besar pahalanya. Tidak harus hewan kurban kita yang kita tengok.
Hewan kurban orang ditengok semua pahala sunnah. Cuma kita ni banyak salah paham. Yang kita tengok hewan kurban kita aja. Datang kawan pulang dari mana? Dari lapangan. Nomor berapa kau bau gini? Nomor 5. Lama le ambo nomor 20 habis kau ni. Udah dia menengok cuma hewan dia saja. Setelah itu ada aja yang dilakukannya. Ngomong-ngomong dengan kerbau tu, bau. Jemput kami ke surga nanti ya bau. Datang ke bau iyo, kan kacau. Nggak usah ngomong-ngomong dengan hewan kurban itu. Ini udahlah yang ditengok cuma satu, melakukan kesalahan pula. Semakin banyak nengok, semakin banyak pahalanya. Dan cuma hewan kurban kita yang kita tengok sunnah, hewan kurban orang yang lain kita tengok sunnah juga. Ustazah, kan hewan kurban kita di Padang. Terus kita tidak makan daging kurbannya. Sama, daging kurban yang di sini kita makan sunnah juga. Semua yang tak berkurban, yang berkurban makan daging jenis apapun itu sunnah. Nomor 9. Bapak Ibu, banyak 9. Nomor 9. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, maaf ya. Nanti hari raya Idul Adha tanggal 29 versi pemerintah itu kita akan sholat Idul Adha. Saya mau ingatkan, sholat Idul Adha itu adalah 4 rakaat. 2 rakaat sholat, 2 rakaat khutbah. Khutbah itu adalah rukun sholat. Waktu khutbah tidak boleh bercerita, walaupun cuma 1 kata. Bercerita 1 kata, sebagian ulama mengatakan makruh, dan banyak yang bilang bahwa sholatnya batal. Karena khutbah itu adalah bagian dari rukun sholat. Jadi waktu khutbah imam khatib naik dari mimbar, jangan ngomong, walaupun ngomong uskut, walaupun cuma nyuruh orang diam. Kalau ada cucu ribut, isyarat saja, shh, gitu aja. Jangan bercerita. Kalau bercerita batal sholatnya. Buka lipat mukena boleh, tapi jangan bercerita. Apalagi selfie. Selfie yuk. Dia upload lah. Alhamdulillah lagi solat nih. Macam dia aja yang solat. Yang parah tuh pulang dia, Pak. Orang khutbah dia pulang. Ngapa pulang? Mangean lontong. Ini parah. Nah, sama dengan solat Jumat kan gitu juga. 2 rakaat khutbah, 2 rakaat solat. Waktu khutbah itu bapak-bapaknya kan udah harus di masjid. Di masjid cerita tidak bisa, batal. Apalagi duduk di luar. Sama sholat id gitu juga. Tidak boleh bercerita waktu khatib naik dari mimbar. Oke, Bapak Ibu, sebagai penutup. Sekarang kita berada di tanggal 1 Zulhijjah versi pemerintah. Amalan yang sangat dianjurkan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Amalan yang sangat dianjurkan pada 9 hari pertama di bulan Zulhijjah itu adalah memperbanyak puasa. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, atau dari tanggal 20 Juni sampai tanggal 28 Juni. Kan 9 tuh kan? Tanggal 29-nya kan kita udah lebaran. Tanggal 20 Juni sampai 28 Juni dianjurkan memperbanyak puasa, tidak berturut-turut, tidak apa-apa. Apa komposisi puasanya? 7 hari pertama niatkan puasa Zulhijjah. Berarti hari ini sampai tanggal 26 Juni. Ini kan tanggal 20. Sampai tanggal 26 nanti niatkan puasa Zulhijjah. Sengaja aku makan sahur, berpuasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Puasa Zulhijjah tanggal 20 sampai tanggal 26. Udah mulai tadi harusnya. Kalau yang belum mulai tadi boleh mulai besok. Nanti tanggal 27 Juni atau tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 27 Juni atau tanggal 8 Zulhijjah, nanti niatkan puasa tarwiyah. Sengaja aku makan sahur, puasa tarwiyah,
sunnah atasku karena Allah. Dan tanggal 28 Juni atau tanggal 9 Zulhijjah niatkan puasa Arafah. Sengaja aku makan sahur, puasa Arafah, sunnah atasku karena Allah. 20 sampai 26 Zulhijjah, 27 Tarwiyah, 28 Arafah, 29 Lebaran. Apakah harus berturut-turut? Tidak, sebisanya aja. Sekali puasa sekali tidak boleh? Boleh. Tidak bisa? Minimal Tarwiyah dan Arafah saja. Tidak bisa Tarwiyah dan Arafah saja? Arafah saja. Tidak bisa Arafah saja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini puasa nih 9 hari nih. Berarti 8 hari lagi ke depan. Apa manfaat puasa Tarwiyah dengan puasa Arafah? Puasa Tarwiyah ayyukaffiru anhu qablahu wa yukaffiru anhu ba'dahu. Kalau puasa Tarwiyah diampunkan dosa setahun yang lalu. Puasa Arafah diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi secara akumulatif, kalau kita kerjakan Tarwiyah dan Arafah saja, diampunkan dosa 2 tahun yang lalu, setahun yang akan datang. Masya Allah. Ya, kita perbanyak nih puasa di 9 hari pertama ini. Luar biasa Bapak Ibu. Ini momentum. Setiap momentum mesti kita kerjakan. Momentum Lailatul Qadar, iktikaf, kita iktikaf. Umrah, momentum. Harus belajar manasik dengan baik karena umrah itu momentum. Apapun momentum kita pelajari, kita maksimalkan ilmunya, kita kerjakan. 10 hari pertama ini momentum. Lakukan puasa 1 sampai 9. Yang kedua, momentum ini kita maksimalkan untuk memperbanyak membaca Quran. Kalau mau nih, hatamkan Quran dalam 10 hari ke depan. Mau? Lambat. Hatamkan Quran dalam 10 hari. Jangan-jangan mau nih. Caranya gimana? Saya sampaikan caranya. Baca 3 lembar sebelum dan setelah sholat. Subuh 3 lembar sebelum subuh, 3 lembar setelah subuh. Zuhur 3 lembar sebelum zuhur, 3 lembar setelah zuhur. Asar 3 lembar sebelum asar, 3 lembar setelah asar. Maghrib 3 lembar sebelum maghrib, 3 lembar setelah maghrib. Isya 3 lembar sebelum isya, 3 lembar setelah isya. Berarti sehari 3 juz. Kali 10 hari 30 juz. Mau? Lambe anggua. 10 hari. Tapi kalau kebanyakan 10 hari, ya udah selama bulan Zulhijjah. Ini mumpung masih tanggal 1. Caranya one day one juz. 1 hari 1 juz. Caranya baca 2 lembar setiap habis sholat. Maka insya Allah sehari berarti 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Dan terakhir, di tanggal hari ini, mulai hari ini, bagi yang berkurban tidak boleh lagi potong kuku, potong rambut, cukur jenggot, cukur kumis ya Pak. Alun tu cukur apa tang leza? Tunggulah dulu Pak, sampai khatib nanti turun dari mimbar. Karena dimakruhkan bagi yang berkurban walaupun di tanah air tetap makruh. Dah, ini aja dari saya Bapak Ibu. 2 menit lagi kita azan, 3 menit lagi kita azan. Semoga yang sedikit ini ada manfaat bagi kita semuanya. Dan ingat Bapak Ibu, orang yang berlebih wajib berkurban. Ciri-ciri orang berlebih, ada emas di jarinya Bu. Ada duit di bank, keluarkan uangnya untuk berkurban. Kalau uang kurban tak kita keluarkan, maaf, uangnya tetap akan hilang. Allah tidak akan izinkan yang bukan menjadi hak kita menjadi milik kita. Allah tetap ambil uang itu. Entah anak masuk rumah sakit, entah handphone hilang, entah apapun, entah mobil tergores, pasti akan hilang. Daripada Allah yang ambil, sakit, bagus kita keluarkan. Dan kurban ndak usah pikir-pikir. Kalau dipikir-pikir nggak bakal jadi. Ada khannas yang selalu melarang kita berbuat baik. Setan
melarang kita berbuat, syaitan membuat kita tidak melakukan kebaikan. Khannas membuat kita, mengganggu kita melakukan kebaikan. Kalau ingin berbuat baik, kurban, jangan pikir-pikir, cepat. Kalau dipikir-pikir enggak jadi dia. Idza arada syai'an fasur'ah. Kalau ingin berbuat baik, cepat. Dipikir-pikir enggak jadi. Musuh kita 5. Ada iblis, ada syaitan, ada nafsu jahat, ada jin jahat. Jinnya ada yang baik, ada yang jahat, ada yang taat, ada yang maksiat. Jin ini menikah, jin punya anak juga. Yang merawat anak jin itu suami. Jin juga punya pasar. Pasar jin itu hari Jumat. Dan yang ke pasar itu laki-laki. Jadi kalau laki-laki ke pasar Jumat, jin lah itu. Kemudian nomor 4, ini khannas nih paling berbahaya nih. Terdapat dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil. Ini khannas nih, ngeri nih Pak. Jarang dibahas tapi dia ngeri nih. Setan melarang berbuat baik, khannas mengganggu kita berbuat baik. Malas ke masjid, setan. Nyampe masjid ingat jemuran, ingat hutang, itu khannas. Malas sholat itu setan. Lagi sholat lupa rakaat, itu khannas. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Ini rakaat 2 atau 3, 2 atau 3, itu khannas. Maka kalau mau berbuat baik, tidak usah pikir-pikir. Kalau dipikir nggak bakal jadi Pak. Nggak bakal jadi Pak. Sedekah ambil 100.000, 5 kilo barangnya nggak jadi. Maka pulang dari sini berkurban, yang ada emas, ada deposito, kasih ke panitia. Tak usah pikir-pikir, langsung jual emasnya, kasih ke panitia, daripada Allah yang ambil. Ngeri. Oke Bapak Ibu, cukup? Ini kok tegang sekali nih. Aman ya? Jantung aman ya? Oke Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita mau azan Bapak Ibu. Suatu saat nanti insya Allah kita ketemu kembali.